Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus, Engkau yang ambil kendali, Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Sebentar ya, saya atur dulu. Ya, shalom Meliana, Ibu Rine, Ibu Liliel, Ibu Linda, Kakak Orlando, selamat bergabung. Kakak RJT, Ibu Ovelia, shalom semuanya. Mari kita naikkan pujian. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Sebentar ya, saya cari dulu lagunya. Oke. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, Engkaulah sungai sukacitaku yang setia. Dia meninggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus selalu menghibur, tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati dalam perjuanganku. Haleluya, puji Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau sahabat yang sejati, Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Tuhan, Kau satu-satunya kekasih
kekasih hati kami, kekasih jiwa kami. Kami ucap syukur Engkau sobat kami yang sejati. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Ya, terima kasih Roh Kudus Engkau sudah melawat setiap kami. Kita ganti ya pujiannya, kita naikkan pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, memenuhi hidupku. Kembali kita naikkan pujian ini Bapak Ibu, katakan kasih dari surga, kami merindukan kasih-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, jamahlah, lawatlah setiap kami yang memiliki hati yang terluka, trauma-trauma di masa lalu. Saat ini hamba mohon sungai kasih-Mu yang melawat kami, yang menyembuhkan hati kami. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta
mengalir memenuhi hidupku. Jamahlah kami yang Roh Kudus, jamahlah kami yang khawatir, kami yang cemas. Saat ini bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedang terbelenggu oleh kesusahan, saat ini dibebaskan, digantikan dengan sungai kasih Tuhan, sungai sukacita Tuhan. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk aliran kasih-Mu, untuk aliran sukacitamu, untuk aliran damai sejahtera-Mu yang sudah melawat setiap kami pagi hari ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Dan pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindukan suara firman-Mu, kami rindu untuk belajar jalan-jalan-Mu, untuk mengenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus, taruhlah perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus terangilah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan cahaya firman-Mu, sehingga hidup kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, shalom sekali lagi Kakak Maria Stefani, Ibu Evi Lampus, Ibu Eli, dan semuanya, Kakak Orlando, ya Kakak Christopher, Ibu Sumarni, dan semuanya. Oke, kembali pagi hari ini kita mau belajar tentang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan hikmat Allah. Ya, seseorang dikatakan berhikmat apabila dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan, kemarin-kemarin kita sudah belajar bahwa takut akan Tuhan itu adalah salah satu pribadi dari Roh Allah sendiri. Nah, jikalau kita ingin kita berkata kita ingin dipenuhi oleh Roh Allah, ya, salah satu cirinya apa? Orang yang dipenuhi dengan Roh Allah itu salah satu cirinya adalah takut akan Allah.
Karena seseorang itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh roh Allah kalau dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh roh Allah dengan tidak terbatas, dikatakan ya, tidak terbatas. Kenapa dia bisa dipenuhi oleh roh Allah dengan tidak terbatas? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Apakah Allah hanya memberikan rohnya secara tidak terbatas kepada Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu ketik di komentar. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak ya. Saat ini juga Tuhan ingin memberikan kepada Anda dan saya rohnya secara tidak terbatas. Ya, karena Tuhan Yesus itu sekali lagi adalah teladan kita yang sempurna. Dia adalah anak yang sulung, teladan yang sempurna. Terima kasih untuk responnya ya Ibu Eli, Ibu Elita. Ya, saat ini juga Tuhan ingin memberikan kepada kita rohnya yang tidak terbatas. Nah, barusan saya kasih clue-nya ya, kasih rahasianya. Jikalau engkau ingin diberkati dengan roh Allah, dengan porsi yang tidak terbatas sama seperti Tuhan Yesus, cirinya apa? Cirinya takut akan Allah ya. Kalau engkau memiliki hati yang takut akan Allah, hati yang taat kepada firman-Nya, maka roh Allah itu akan diam di dalam engkau secara tidak terbatas. Oke, kita lanjut. Kemarin kita membahas tentang apa sih upah orang yang takut akan Tuhan. Ya kan? Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa orang yang takut akan Tuhan itu ganjarannya apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Inilah semua yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Mereka tidak tahu jalannya bagaimana untuk mencari hal ini. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita sudah diberitahukan, firman-Nya sudah mencatat. Caranya apa? Rahasianya apa? Rahasianya adalah ketika kita mau hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya, Amsal 22 ayat 4. Oke, saya tidak akan bahas lagi. Saya hanya merefresh sedikit supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan ya. Bapak Ibu yang baru masuk di channel saya boleh ke profile TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulang yang kemarin ya. Kalau kemarin saya membahas topik lain karena menjawab pertanyaan dari salah seorang pemirsa di sini, tetapi untuk siaran ulang yang lainnya Bapak Ibu bisa temukan di profile TikTok saya, di situ ada linknya. Ya, kemarin kita sudah membahas juga tentang upah orang yang takut akan Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 9 sampai 10, saya nggak tahu, saya lupa, saya sudah bacakan belum ya, tetapi saya akan bacakan kembali. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oh, saya sudah bahas ya, mohon maaf saya lupa. Oke, kita lanjut ya, saya tidak akan bahas banyak lagi. Apa sih upah orang yang takut akan Tuhan itu? Selain kekayaan, ya kebahagiaan, kesejahteraan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Upah orang yang takut akan Tuhan itu juga diberkati dengan kesehatan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan itu sangat suka kepada perintah Tuhan, sangat suka kepada firman-Nya. Dan orang yang takut akan Tuhan itu tidak bisa dikatakan takut akan Tuhan kalau di dalam tindakannya tidak takut akan Tuhan, bukan? Jangan seperti yang kemarin saya kasih contoh seorang bapak itu yang rajin berdoa, ya, mengetahui banyak firman,
tetapi kelakuannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kelakuannya berbeda dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka akan diberkati dengan tubuh yang sehat. Kata siapa? Kata Ciara kan? Bukan kata Ciara, tetapi kata firman Tuhan. Amsal 3 ayat 7 berkata seperti ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Perhatikan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayo saat ini Bapak Ibu, engkau yang sedang sakit, yang sudah lama sakit, mohon maaf saya tidak menghakimi ya, tetapi marilah kita bercermin dengan firman Tuhan. Marilah periksa apakah ada hal-hal yang perlu engkau akui di hadapan Tuhan. Apakah ada hal-hal yang perlu engkau tinggalkan. Karena itulah kata firman, bukan kata Ciara, tetapi kata firman berkata seperti ini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya seringkali diberitahukan Roh Kudus ketika mendoakan orang yang sakit ya. Pintu gerbangnya kenapa ini orang bisa sakit? Ya kan, kalau Bapak Ibu perhatikan kalau saya mendoakan orang sakit, saya suka ngomong, Ibu begini ya, Ibu dulu begini ya, misalnya Bapak dulu begini. Nah itu apa? Itu pintu gerbang sakit penyakit itu masuk ke dalam hidupmu. Ya puji Tuhan ya, itu karena Roh Kudus yang mewahyukan dan ingin membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa firman-Nya itu ya dan amin, bukan? Iya kan? Kalau saya bisa dikasih tahu sama Roh Kudus kenapa ini orang sakit, ya kan? Dan kita bisa mentrace, kita bisa melihat jejaknya bahwa asal muasalnya pintu gerbangnya itu dari dosa. Ketika kita mentoleransi, ketika kita mengkompromi, ketika kita membuka pintu gerbang, mengundang si jahat itu masuk dalam hidup kita. Dan ketika si jahat itu masuk dalam hidup kita, tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk satu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bisa mencuri kesehatanmu. Ya kan? Sebentar ya, saya cari musik dulu, musiknya kok berhenti. Oke. Amsal 4 ayat 20 berkata seperti ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu kalau nonton live streaming saya kemarin, saya ada mendoakan Ibu Vera. Ya Ibu Vera, adakah di sini Ibu Vera? Nah Ibu Esther ketika mendoakan Ibu Vera itu, Ibu Esther dikasih penglihatan apa? Firman Tuhan, ya kan? Kenapa? Dan kemarin saya bicara sama Ibu Vera, Ibu, firman Tuhan itu adalah sumber kesembuhan. Ya, Ibu harus baca firman Tuhan. Nah, itu bukan katanya Ciara, tetapi katanya siapa? Kata firman Tuhan. Sekarang saya kasih lihat ayatnya, saya bacakan ayatnya di Amsal 4 ayat 20. Apa kita ini harus memperhatikan perkataan Tuhan dan bukan hanya mengarahkan telinga kita kepada firman, tetapi firman itu harus disimpan di lubuk hati kita. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya baca baca sekilas udah gitu lupa gitu. Kan seringkali kita begitu, bukan? Oh mungkin Bapak Ibu gak begitu, saya dulu seringkali begitu ya, saya ngaku ya. Dulu itu saya pokoknya asal baca, udah gitu tutup Alkitabnya, udah gitu kerja, udah gitu lupa, ya kan? Seringkali kita begitu kan? Itu tidak akan membawa kuasa dalam hidup kita. Saya sudah pernah men-share bagaimana caranya kita merenungkan firman.
Karena firman yang kita renungkan itu, yang kita hagahkan, yang kita gumamkan, yang kita aungkan, yang kita bayangkan, yang kita imajinasikan, itulah yang akan membawakan kuasa, yang akan memberikan kesembuhan, yang akan membukakan jalan, yang akan mentransformasi hidup kita. Dan ketika hidup kita yang di dalam sudah ditransformasi oleh firman, maka engkau akan melihat keluar, engkau akan melihat yang di luar itu juga akan ditransformasi. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kuncinya yang di dalam itu. Dan kita tidak akan sampai ke sana kalau kita tidak mulai merenungkan firman. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini engkau ambil keputusan, bukan hanya saja baca sekilas, tutup Alkitab, udah gitu lupa. Tetapi ambil waktu setiap hari, gak usah panjang-panjang ya. Kalau engkau punya banyak waktu ya monggo silahkan. Tetapi seharusnya mulai dari 10 menit ya 15 menit. Ambil 1 atau 2 ayat rema Tuhan hari itu kepadamu ya. Firman yang berbicara kepadamu hari itu, engkau mulai renungkan, engkau mulai aungkan, engkau mulai dari gumamkan dulu ya, renungkan, aungkan, bayangkan itu terjadi di dalam pikiranmu, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Oke, ya selanjutnya selain memberikan kesehatan, juga memberikan perlindungan yang sempurna. Ya kan, saya sering membahas bagaimana Ayub dilindungi Tuhan secara dahsyat. Kenapa? Karena dia itu dikatakan takut akan Tuhan, ya kan? Saya pernah mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang paling bijaksana sebelum Salomo. Dia yang menuliskan, ya tentu saja diilhami oleh Roh Kudus, tetapi kitab Ayublah yang menuliskan bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat, dan mengenal Allah itu adalah pengertian. Mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa Ayub adalah orang yang paling berhikmat dari tulisannya Ayub itu sendiri ya. Dan oleh sebab itu makanya iblis bisa berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, nah kenapa Tuhan membuat pagar di sekeliling dia? Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan hanya melindungi Ayub? Kenapa dia tidak melindungi misalnya banyak umat Tuhan yang lain? Bukankah begitu banyak umat Tuhan? Tetapi bukankah begitu banyak umat Tuhan juga yang mengalami pencurian, ya kan? Yang dicuri berkatnya, dicuri kesehatannya. Apakah Tuhan pilih kasih? Tuhan tidak mau melindungi banyak umat Tuhan yang lain, tetapi Tuhan melindungi Ayub? Tentu saja jawabannya enggak, ya kan? Tetapi kenapa Ayub bisa dilindungi sedemikian rupa sampai iblis pun bisa ngomong sama Tuhan seperti itu? Kenapa? Karena iblis sudah mencari celah bagaimana dia bisa mencuri dari Ayub. Tetapi dia tidak menemukan celahnya. Kenapa? Karena si iblis tahu banget ada pagar yang dibangun oleh Tuhan di sekeliling Ayub, ya kan? Kenapa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan. Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub itu ya, bagaimana dia itu selalu menjaga hidup di dalam penyembahan. Dia itu selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memastikan ya, korban untuk penebusan dosa, untuk memastikan bahwa anak-anaknya itu jangan sampai hidup, maksud saya jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai berdosa dan lupa minta ampun sama Tuhan. Nah memang
kita sekarang hidup di zaman perjanjian baru di mana Tuhan Yesus sudah menjadi kurban yang sempurna. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban bakaran, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saya, jikalau kita mau hidup di dalam penyembahan yang sejati, kita mau menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Masih ingat upah orang yang beribadah kepada Tuhan? Ya kan, mereka akan diberkati, makanan minumannya diberkati, dijauhkan daripada kesakitan ya. Nah, jikalau kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati, kita juga harus meneladani Ayub. Ya mungkin kita tidak mempersembahkan kurban bakaran, tetapi hidup kitalah yang seharusnya dipersembahkan di mezbah itu, di altar itu, bukan lagi menjadi bukan lagi hidup suka-suka kita, bukan lagi memuaskan kesenangan kita. Intinya penyembahan yang sejati itu Bapak Ibu ya, bukan hanya ketika kita menyanyi memuji Tuhan yang gratisan, bukan, tetapi penyembahan yang sejati itu ketika kita mempersembahkan hati kita, pikiran kita, kesenangan kita, hobi kita di mezbah, di altarnya Tuhan. Sama seperti Abraham. Kenapa Abraham begitu diberkati Tuhan? Karena dia mempersembahkan hidupnya. Kenapa saya tahu bahwa dia mempersembahkan hidupnya? Karena dia tidak menahan sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Ketika Tuhan meminta Ishak, dia rela memberikannya kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia sudah mempersembahkan hidupnya. Seseorang tidak mungkin bisa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan atau uangnya kepada Tuhan kalau seseorang itu belum mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Perhatikan, kalau seseorang itu mempersembahkan hatinya kepada Tuhan, maka tidak ada lagi yang dia tahan daripada Tuhan. Ya. Kalau seseorang itu mempersembahkan hatinya kepada Tuhan, maka apapun harganya, seberapapun mahalnya harganya, dia akan memilih, yes Lord, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ya biarlah firman Tuhan pagi hari ini ya menolong setiap kita untuk ya mengintrospeksi hati kita, di mana saat ini kita berada, di mana saat ini hati kita berada ya. Dan kita tidak akan mungkin bisa sampai ke level ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap hari mintalah pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, saya mau mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Roh Kudus, saya mau menyalipkan semua keinginan daging saya dan mengikut Engkau. Roh Kudus, tolong saya untuk supaya saya bisa tidak menahan sesuatu pun yang baik daripadamu jikalau Engkau memintanya. Ya memang doa-doa seperti ini nggak lazim ya, orang-orang kebanyakan doanya permohonannya, daftar doanya panjang ya, minta diberikan ini, diberikan itu, diberikan apalah, semuanya lah panjang. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu ya, saya ingin menginspirasi dan impartasi, jikalau engkau punya satu saja ya doanya nggak usah panjang lebar kali tinggi. Doanya hanya minta, Tuhan berikan aku hati yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Tolong saya sama seperti Abraham. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Engkau akan diangkat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Mungkin saat ini engkau ya ada di posisi yang paling rendah dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini tidak ada seorang pun yang memandang engkau. Semua orang memandang engkau dengan sebelah mata. Engkau tidak dianggap apapun keberadaanmu jikalau engkau ya mengambil keputusan yang tepat, mengasihi Tuhan. Tuhan itu
tidak pernah gagal. Tuhan itu tahu siapa orang yang mengasihi dia ya. Tuhan itu nggak cari orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang sukses ya. Tuhan itu mencari dan melihat hati, di mana hatimu berada, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Bukan Tuhan pilih kasih, bukan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Perbedaannya adalah ya antara Ayub, antara Abraham, dan orang-orang lain kebanyakannya mungkin yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan. Perbedaannya hanyalah satu, ya mungkin mereka mengasihi hanya di mulut, tetapi belum sempat dibuktikan. Karena kasih itu harus dimanifestasikan dalam perbuatan, bukan? Ketika Bapa di surga berkata dia mengasihi dunia ini, dia mengorbankan anaknya. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa saja sih upah orang yang takut akan Tuhan itu? Ya, Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna. Nah, ketika Tuhan melindungi seseorang itu, pastilah otomatis hidupnya akan mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Karena si pencuri itu tidak bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Otomatis dia akan mengalami kesehatan ya. Oke, saya kasih contohnya, prakteknya ya, karena kadang mengasihi Tuhan itu bahasa-bahasa yang sangat tinggi gitu, terlalu tinggi gitu ya. Prakteknya apa, Bu Ciara? Prakteknya jangan terlalu teoritis gitu ya, yang nggak bisa dipraktekkan. Prakteknya apa? Prakteknya sederhana sekali Bapak Ibu. Engkau dan saya ya, saya juga harus selalu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Selalu ada pilihan untuk membuktikan apakah kita mengasihi Tuhan, ataukah kita mengasihi diri sendiri, ataukah kita mengasihi dunia ini ya, mengasihi dunia ini, mengasihi diri sendiri sama, ataukah kita mengasihi Tuhan. Misalnya ketika kita dikasih pilihan ya, ada orang yang menyakiti kita, apakah kita mau mengampuni dia atau kita mau menggenggam kepahitan itu dalam hati kita. Nah, itu bukti kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya saya mau menyalipkan keinginan daging saya yang tadinya mau marah, mau benci, mau balas dendam. Saya mau melepaskan semuanya itu karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau tunduk kepada firman Tuhan. Saya mau hidup di dalam kasih. Saya mau mengampuni orang itu. Saya mau tetap mengasihi, bahkan memberkati dia. Nah, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau melakukan itu, sesungguhnya kasih itulah yang sedang melindungi engkau. Dari apa? Dari serangan musuh. Kenapa? Karena musuh itu ya, musuh si jahat itu, roh-roh jahat di udara dikatakan ya, mereka bisa menggunakan orang-orang di sekeliling kita untuk menoreh kebencian. Ya, sama halnya seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf ya. Kuasa-kuasa jahat bekerja lewat saudara-saudaranya Yusuf. Untuk apa? Untuk menghancurkan Yusuf. Caranya bagaimana? Dengan perbuatan jahat mereka kepada Yusuf, si roh jahat itu berpikir bahwa Yusuf akan dibelenggu oleh sakit hati, bukan? Yusuf akan dibelenggu oleh kepahitan. Dengan demikian, kuasa-kuasa jahat itu berhasil, mereka berpikir seperti itu ya, mereka berhasil mematahkan rancangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena roh jahat di udara juga tahu kalau Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk Yusuf, bukan? Ya kan, mereka sudah men-track dalam radar mereka, sudah tahu, wah Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk anak ini. Mari kita gagalkan bersama-sama.
Caranya gimana? Pakai saudara-saudaranya Yusuf untuk iri hati. Caranya kasih iri hati dalam hati saudara-saudaranya, ya kan? Semua pikiran-pikiran jahat itu asalnya daripada si jahat, ya. Dan ketika engkau taat kepada keinginan daging, ya, engkau sedang memberikan kuasa bagi si roh-roh jahat itu untuk berkuasa dalam hidupmu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita melihat bagaimana Yusuf, ya, taat sama firman. Kenapa saya bisa tahu Yusuf taat sama firman? Ialah ketika dia diperhadapkan kepada pilihan untuk berbuat dosa dengan Potifar, apa yang dia lakukan? Dia tidak berkata bahwa saya menolak engkau karena apa gitu ya, karena engkau kurang cantik, karena saya takut ketahuan sama bos saya. Iya kan? Yusuf nggak berkata seperti itu. Mohon maaf, saya nggak mau berbuat dosa karena saya takut ketahuan bos saya, nanti saya dipecat sama bos saya. Dia tidak berkata seperti itu. Kita bisa tahu bahwa Yusuf itu takut akan Tuhan karena ketika dia diperhadapkan kepada pilihan untuk berbuat dosa dengan Tante Potifar, dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin saya berbuat dosa terhadap Allah saya? Itu yang dia takutkan, ya. Dia takut berbuat dosa kepada Allahnya. Maka demikian, bagaimana, perhatikan Bapak Ibu betapa Tuhan itu luar biasa. Dimanapun engkau berada, mungkin engkau berada sama seperti Yusuf di sumur yang paling dalam. Tetapi ketika engkau memilih untuk takut akan Allah, untuk taat kepada firman-Nya, maka seperti Tuhan mengangkat Yusuf dari sumur yang paling dalam menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di negeri Mesir, demikian pula Tuhan sanggup mengangkat engkau dimanapun engkau berada, jikalau engkau mau mengambil pilihan-pilihan yang tepat, yakni selalu mengambil pilihan takut akan Allah, selalu mengambil pilihan taat kepada firman-Nya, hormat kepada firman-Nya, maka percayalah, hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Saat ini mari ambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, oke, kita lanjut. Apalagi kesehatan, ya tadi kita sudah bahas perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi milik kita, ya. Apalagi upah orang yang takut akan Tuhan itu, doanya akan didengar oleh Tuhan. Doanya itu bukan doa yang naik ke plafon udah gitu turun lagi. Ya, jangan sampai seperti orang yang datang kepada saya, saya sudah berdoa tetapi Tuhan tidak dengar-dengar, sampai saya bingung Tuhan itu ada atau tidak. Ya, nah sebelum sampai kepada pertanyaan seperti itu, yang seharusnya kita pertanyakan, apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan? Itu sesungguhnya pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Karena Tuhan itu setia dan adil. Dia itu tidak akan melanggar firman-Nya. Dikatakan dia berdiri di belakang firman-Nya untuk memastikan bahwa firman-Nya itu terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menyelaraskan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan firman-Nya? Mazmur 34 ayat 15 berkata seperti ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, firman Tuhan ini tidak menghakimi siapa-siapa. Siapapun Anda, jikalau engkau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan menyesali perbuatanmu, maka Tuhan itu setia dan adil, kata firman Tuhan, kata kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Maka dia adalah setia dan adil, dia yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu.
Ya, asal saja engkau mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan menyesali perbuatanmu, meninggalkan kejahatanmu, maka Tuhan yang sama juga yang akan mendengarkan doa-doamu. Makanya Bapak Ibu, sebelum engkau menaikkan doa-doa kepada Tuhan, minta Roh Kudus menerangi hatimu, seluruh kehidupanmu. Jikalau ada dosa-dosa yang belum diakui, akuilah. Saya ini setiap kali mendoakan, Bapak Ibu lihat kan bagaimana. Shalom, ada kakak Chelsea. Apa kabar kakak Chelsea ya, selamat bergabung. Udah lama nggak berjumpa. Oke, Bapak Ibu perhatikan kan ketika saya mendoakan orang yang sakit, yang kena itu, yang kemasukan roh monyet itu. Masih ingat Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya ya, bagaimana ketika saya bilang, Ibu ada dosa Ibu yang belum Ibu akui, ada sesuatu yang Ibu belum akui. Kemudian ketika dia bilang, ya C, saya masih ada kepahitan yang belum saya akui. Nah ketika si ibu itu mengakuinya, apa yang terjadi? Langsung kan dia dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, ya memang tidak ada seorang pun yang suci, yang benar, yang kudus ya. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh bertobat, mengakui semua dosa-dosa kita supaya tidak ada yang menghalangi doa-doa kita. Ayat Mazmur 34 ayat 16 berkata seperti ini. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka itu dari muka bumi. Perhatikan, ya memang perbuatan benar kita, maksud saya hanya dengan perbuatan benar kita tidak bisa masuk ke surga, hanya dengan kasih karunia oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi kita dibenarkan bukan hanya oleh iman. Yakobus 2 ya Bapak Ibu bisa melihat sendiri di Yakobus 2 ayat 24 ya. Saya buka deh supaya Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Yakobus 2, karena seringkali umat Tuhan itu mengambil firman itu nggak utuh, jadi berpikir sekarang udah nggak penting lagi perbuatan benar, sekarang kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus ya. Tetapi Yakobus 2 ayat 23 ya, saya bacakan. Oke. Sorry, mohon maaf ya. Yakobus 2 ayat 24 saya bacakan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan. Perhatikan, manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, Bapak Ibu, Yakobus itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Nah, orang-orang yang selalu berkata sekarang sudah nggak penting lagi perbuatan baik. Karena apa? Kita sudah dibenarkan oleh iman. Nah, Yakobus 2 ayat 24 berkata, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yang ngomong ini itu Yakobus ya, dan Perjanjian Baru Bapak Ibu. Bahkan Paulus, Rasul Paulus yang mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah, tentang anugerah Allah. Dia sendiri yang menuliskan bahwa upah dosa adalah maut, bahwa ketika engkau dan saya dipimpin oleh keinginan daging, maka upahnya apa? Kebinasaan. Bahkan kitab Galatia berkata, jikalau engkau menabur di dalam daging, maka upahnya apa? Kebinasaan ya. Terlepas engkau anak Tuhan, terlepas engkau umat Tuhan, terlepas engkau ngakunya mengasihi Tuhan, selama engkau tunduk kepada keinginan dagingmu, maka upahnya tetap adalah kebinasaan. Makanya Bapak Ibu, jikalau engkau dan saya ingin mengalami berkat-berkat Tuhan,
ingin mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupmu, tidak ada lain, jalannya hanya satu, yakni apa? Ketaatan. Takut akan Tuhan itu adalah taat kepada firman Tuhan. Maka doa-doamu menjadi doa-doa yang didengar Tuhan, doa-doa yang berkuasa. Ketika engkau mendeklar, ketika engkau menetapkan, hal itu akan terjadi. Dunia roh pun akan tunduk kepadamu. Dunia roh itu apa sih, Bu Ciara? Ngomongnya jangan terlalu tinggi. Dunia roh itu ya malaikat-malaikat Tuhan, dan juga roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa jahat di udara. Mereka akan tunduk kepadamu. Kenapa? Karena engkau menjadi satu dengan firman. Yang tampak itu bukan engkau dan saya lagi, yang tampak itu adalah Tuhan Yesus. Mereka gak akan takut sama Ciara, mereka gak akan takut sama Ibu Eli. Ya, ada di sini yang ngetik amin, jadi saya sebutkan. Mereka gak akan takut sama Ibu Evi atau Ibu Elita atau Kakak Prisil atau Ibu Esther. Yang mereka takutkan, yang mereka respect, yang mereka hormati adalah Tuhan Yesus. Dan ketika engkau dan saya hidup, kita disembunyikan di dalam Yesus. Kitab Kolose berkata ya, hidup kita itu tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Ketika hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan Yesus, dan yang nampak itu Yesus, yang nampak itu firman, yang nampak itu terang firman, yang nampak itu bukan lagi kita, tetapi yang nampak itu kasihnya Tuhan, yang nampak itu kebaikannya Tuhan, yang nampak itu kemurahannya Tuhan Yesus, yang nampak itu firman Allah. Maka engkau menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna, yang akan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang nampak itu Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas engkau seperti janji Mazmur 60. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidupmu dan hidupku. Bukan hanya saja engkau harus datang ke ibadah yang diurapi Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan datang, ya kan? Tetapi hidupmu dan hidupku akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bahkan kemuliaan Tuhan itu mengejar-ngejar engkau. Pernah dikejar oleh kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, kalau engkau belum pernah, saya menantang engkau. Ayo, kita mau punya kehausan, kelaparan, bukan hanya saja untuk hal-hal dunia yang kelihatan, tetapi kita juga, saya mau mengajak Bapak Ibu ya, untuk punya kehausan dan kerinduan untuk hal-hal yang rohani. Kata Ibu Ciara, dikejar-kejar oleh kemuliaan Tuhan. Seperti apa itu rasanya? Nah, Bapak Ibu, ayo cari Tuhan, hidupi kebenaran firman-Nya sampai apa yang saya sampaikan saat ini itu Anda alami. Saya pernah, ya bukan pernah ya, itu menjadi gaya hidup seharusnya ya. Gaya hidup kita sehari-hari dipenuhi dan dikejar oleh kemuliaan Allah. Ya kan, dikejar oleh kemuliaan Allah seperti apa? Kalau dikejar oleh kemuliaan Allah, hidupmu itu akan meluap-luap dengan sukacita Tuhan. Hidupmu itu akan meluap-luap dengan damai sejahtera Tuhan. Sakit penyakit tidak akan berkuasa dalam hidupmu. Begitu ada sakit langsung hilang ya. Kenapa? Karena kuasa Allah memenuhi hidup kita. Hidup kita ini menjadi bait Allah, memancarkan kemuliaan Tuhan, kasih Allah, dan bahkan kuasa Allah ya. Oke, saya rasa saya harus tutup sampai di sini karena sudah pukul 4.56. Ya, kita lanjutkan besok tentang upah orang yang takut akan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menaruh kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau juga yang sudah menerangi mata hati anak-anakmu, kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini, sehingga kami juga boleh dibukakan, diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan berikan kami saat ini, hamba-Mu mohon, kerinduan dan kehausan akan Engkau lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau, hati yang jatuh cinta kepadamu, bahwa kami makin hari makin dekat kepadamu.
bahwa kami keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan kami. Kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian sebelum mohon maaf Bapak Ibu, ada verifikasi di TikTok. Oke, sebelum menaikkan satu pujian, saya akan berdoa berkat dulu ya bagi Bapak Ibu. Darah Yesus yang sudah menghapuskan segala dosamu, yang sudah menghancurkan, mematahkan semua belenggu kutuk dosamu. Saat ini darah Yesus juga yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas pabrik-pabrikmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya berdoa juga bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau saat ini untuk datang, untuk menjamah, melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit di tempat ini. Datanglah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu di tempat ini yang sedang sakit. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua yang sedang sakit. Roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh yang menempel di pundakmu saat ini, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Jadilah engkau bebas. Saya melepaskan urapan Tuhan saat ini turun atas engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada urapan Tuhan yang mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu menjadi bait Allah, tempat kemuliaan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sedang sakit tumor, kanker, saat ini saya berdoa, darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakitmu, kutuk kelemahan tubuhmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apapun sakit penyakitmu sekarang saya berdoa, darah Yesus yang sudah mematahkan semua belenggu, kutuk sakit penyakit dan kelemahan tubuh, semua roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, dan saya cabut keluar semua negatif tumor, negatif kanker dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kemarin ada seorang ibu, ya puji Tuhan, yang benjolannya sebesar telur ayam, ya sebesar telur ayam, dan Roh Kudus jamah seketika itu juga benjolannya hilang bersih. Negatif kesaksiannya ada di story saya, di profile di story saya, ya puji Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Sang Penyembuh. Ya Bapak Ibu, dia juga bukan hanya Sang Penyembuh, tetapi Sang Pengasih, Sang Pemberkat, Sang Penyelamat, ya. Jadi dia itu adalah juru, dikatakan juru selamat, juru penyelamat, pemberkat, penolong, penyembuh.
yaitu luar biasa. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, saya percaya sudah dijamah Tuhan kan, sudah diberkati dengan firman, sudah disembuhkan. Mari kita memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada request kah Bapak Ibu? Ada request pujian yang terima kasih ya. Nanti ya sebelum sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 30 ya. Oke, nanti saya besok sudah tanggal 31 ya. Nanti saya akan membagikan firman Tuhan untuk tahun 2026 ya. Apa kita sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kekelaman dunia ya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, tapi sebelum itu mari kita naikkan pujian. Bu Esther, ada request kah lagunya? Sekalipun ya, terima kasih requestnya Kakak Chelsea. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Ya Bapak Ibu, jangan lewatkan ya, jangan skip, ada firman Tuhan yang pasti akan memberkati engkau. Walaupun engkau di tengah-tengah dunia yang gelap ya, tetapi jikalau ya, ada jikalonya. Kalau Anda dan saya mengerti hal ini dan menghidupinya, nanti besok-besok saya akan bagikan ya. Maka kehidupanmu akan bersinar. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Mungkin besok atau mungkin tanggal 1 ya. Sebagaimana Tuhan memimpin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang terjadi kami percaya
Engkaulah jaminan kami, Engkaulah sumber daripada penyedia kami, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, dan pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi, berkat-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh tulis di komentar sakitnya apa, dan engkau harus klik tombol tamu ya. Kalau enggak, saya nggak bisa undang untuk naik ke atas. Saya masih kasih kesempatan. Sambil mari kita naikkan pujian lagi ya. Kita nyanyikan selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Ya kan masih Natalan kan? Natal itu setiap hari Bapak Ibu. Ya kan, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi setiap hari ada sukacita Natal. Amin. Amin. Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan secara khusus boleh tuliskan di komentar. Datang Yesus Tuhanku, dengan surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat dari agama, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba Kau dapat bertemu. Salam salam. Orang Majus ikut bintangnya,
persembahan kemenyan emas dan bubur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Haleluya, terima kasih untuk dukungannya. Bapak Ibu sudah 100K. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kakak Chelsea dan semuanya. Oke, puji Tuhan. Saya rasa semuanya sudah diberkati, sudah dibebaskan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Oke, kalau gitu ada yang mau kasih kesaksian kah? Boleh, saya buka ya kolom kesaksian sekarang. Ibu Esther, apakah ada penglihatan? Ibu Eli, apakah ada penglihatan ya? Ada siapa lagi? Ibu Nana nggak nongol ya? Yang punya karunia penglihatan. Oke, saya impartasikan ya kepada Bapak Ibu. Kiranya saat ini darah Yesus membuka penglihatan rohanimu saat ini. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi engkau sehingga mata rohanimu tidak terbuka saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka mata rohanimu sehingga bisa melihat hal-hal yang rohani. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mata rohanimu sekarang terbuka. Telinga rohanimu sekarang terbuka. Bisa mendengar suara Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ada pertanyaan dari salah seorang ibu di sini. Bagaimana caranya sih punya karunia penglihatan? Nah, sebetulnya karunia penglihatan itu dan karunia mendengar dari Tuhan itu adalah hak waris dari setiap anak-anak Tuhan. Ya, jangan hanya berpikir, oh harus orang yang diurapi Tuhan, harus hamba Tuhan, harus siapa gitu. Enggak, itu adalah hak waris setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah yang perlu kita lakukan adalah ya kita banyak meluangkan waktu untuk berdoa, untuk memberikan waktu bagi Tuhan untuk menjawab. Sebetulnya bukan memberikan waktu bagi Tuhan untuk menjawab, memberikan telinga rohani kita, mata rohani kita diselaraskan dengan frekuensi surgawi, dengan frekuensi rohani. Kan ada gelombang, bukan? Kalau secara ilmu pengetahuan gitu ya, ada gelombang. Harus diselaraskan. Ketika gelombangnya kena gitu ya, kayak muter-muter di radio aja Bapak Ibu, kalau misalnya muter channel gitu ya kan, diputar-putar, putar-putar. Nah, demikian pula ketika kita mendengar atau melihat dari Tuhan, maksudnya dari hal yang rohani, kita harus menyelaraskan telinga kita dan mata rohani kita ke frekuensi yang tepat sehingga kita bisa mendengar dari Tuhan, sehingga kita bisa melihat secara rohani ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bu Esther ya. Ada sukacita, amin ya. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih Tuhan, amin. Saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan sekarang mengalir berlimpah-limpah atas Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacitamu itu yang akan mendahului terobosanmu. Sukacitamu di dalam Tuhan itu yang akan mendahului mukjizat-mukjizat Tuhan dalam hidupmu. Jangan setuju dengan keadaanmu, jangan setuju dengan apa yang kelihatan, tetapi setujulah dengan janji-janji Tuhan. Oke? Dalam nama Tuhan Yesus ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar bagimu, ada kemenangan bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.